warahmatullahi wabarakatuh. Agak beda nih Pak begini Pak. Insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Tabarakallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Baik jamaah sekalian, para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun, dan tentunya menjadikan diri kita semakin semangat dalam beribadah mengingat kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan, kita masuk di bulan Syawal. Maka dari itu kita sama-sama yang mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum mumpung masih Syawal, Pak, karena kita tidak akan pernah tahu Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi hamba yang lebih bertakwa atau tidak. Itu kan kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau mengevaluasi Ramadan tahun ini rasanya sudah biasa sebagaimana Ramadan di luar Covid. Seharusnya bisa menjadikan diri kita itu lebih bertakwa lagi daripada bulan-bulan yang lain. Maka kita memohon kepada Allah semoga amaliyah ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tetap terhaturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu surat Al-Fatih di ayat yang ke-20 sampai ke-24. Insyaallah 1 2 3 selesai, Pak. Jadi surat ini kan mengajarkan kepada kita Al-Fatih itu kan sebuah kemenangan. Ya, kenapa sebuah kemenangan? Kemenangan yang Allah akan berikan dan Allah akan janjikan kepada hamba-hamba yang beriman yang berjuang dalam menegakkan syariat Islam. Mau itu dia berjuang ataupun tidak, Islam itu pasti akan menang. Mau dia berkumpul atau tidak dengan orang-orang solih, maka janji Allah bagi hamba-hamba yang beriman, pasti dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun janji Allah bagi orang-orang munafik, orang-orang kafir, tentunya mereka akan mendapatkan kesengsaraan di akhirat yang tidak akan pernah berhenti sampai Allah Subhanahu wa taala berkehendak dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Karena mereka adalah orang kafir yang kekal di neraka dan orang-orang munafik yang berada di kerak-keraknya neraka dan kekal juga di neraka. Makanya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, jadi kemenangan yang kita dapatkan oleh kaum muslimin pada waktu itu adalah kemenangan yang begitu luar biasa, tanda bukti dari perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membuahkan hasil. Pelajaran bagi kita semuanya, bagi hamba-hamba yang beriman, hamba-hamba yang berjuang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan sesuatu yang tidak mungkin kalau kita hari ini tidak berjuang. Makanya hari ini ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sekecil apapun perjuangan kita pasti akan membuahkan hasil. Dan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita juga kan sudah melewati yaitu surat At-Taubah dan surat Al-Anfal. Pasti dalam perjuangan itu ada yang menghina kita, ada yang melecehkan kita, ada yang tidak suka dengan perjuangan kita. Bahkan dengan ngajinya kita hari ini saja ada yang tidak suka. Kenapa? Karena mereka menganggap kita ngaji seperti ini tuh ngapain ngaji-ngaji gitu kan. Itu kayak teroris saja. Teroris dari mana, Pak? Namanya ngaji, belajar Al-Quran, belajar hadis itu namanya bukan teroris. Teroris itu kan
irhabi, kalau bahasa Arabnya memberikan sebuah teror, nakut-nakutin, berarti namanya teroris. Kalau kita kan nggak nakut-nakutin, Pak. Kita ngaji sudah ada teh hangat, orang ya. Oh, belum. Ya. Belum dimasak. Oh sudah, masya Allah. Saya kira masih sudah Syawal, Pak. Gitu kan. Kami di pondok belum, Pak. Kenapa? Jazakumullah khairan katsiran. Kenapa kami belum Syawal? Karena anak-anak masih asesmen, gitu kan. Kalau misalnya kita paksakan, nanti pasti itu akan perdebatan antara anak kelas 9 sama anak kelas 12. Kenapa? Karena anak kelas 12 sudah selesai kemarin bulan Ramadan. Anak kelas 9 belum, gitu kan. Nanti alasan anak kelas 9 suruh puasa, capek Ustaz. Ya, ujian. Awak mugur centang selesai ngomongnya capek Ustaz. Apalagi kalau santriwati, sangel. Makanya kita samakan besok di hari Senin biar puasa semuanya, gitu kan. Jadi biar puasa bareng. Kalau puasa bareng kan tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Gitu. Makanya insya Allah kita mulai besok. Ya. Terus jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kita mendapati hari ini juga luar biasa nih Pak. Kelihatannya makannya sudah agak beda ini Pak. Karena hari ini ada yang sedang deg-degan, gitu kan. Yaitu Mas Udin yang sebentar lagi akan mendapati tambatan hati yang luar biasa, insya Allah, gitu kan. Makanya kita sama-sama berdoa semoga ya dengan niatnya yaitu beliau itu mendapati seorang makmum yang luar biasa di bulan sunnahnya para nabi untuk menikahkan, ya kita berdoa semoga dia mendapatkan keberkahan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingat Pak, ya ingat sesuatu di mana ada yang disebutkan oleh seorang ulama itu di kitab di sebuah kitab Lataiful Ma'arif kalau tidak salah itu kan. Jadi ada 5 hal yang menjadi ketergesa-gesaan yang itu diperbolehkan. Sementara kan ketergesa-gesaan itu kan perbuatan syaitan. Kenapa? Karena kita mendapati apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah ayat di surat An-Nas itu kan, alladzi waswisu fi sudurinnas itu kan. Jadi salah satu di antara waswasnya syaitan itu dia memberikan ketergesaan kepada hamba-hamba yang beriman, menggoda. Tapi ternyata ada 5 hal, salah satu di antara yang disebutkan oleh beliau itu ya dalam kitab Lataiful Ma'arif itu kan Ibnu Rajab mengambil dari ulama-ulama yang lain, yaitu apa? Ketergesaan bagi orang tua ketika mendapati anaknya ingin menikah, maka jangan ditunda. Itu sunnah, Pak. Ya. Kenapa? Karena itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendapati para sahabat, keluarganya, saudaranya masuk di bulan Syawal. Hendaklah engkau mempercepat menikahnya anakmu ketika engkau sudah masuk di bulan Syawal. Hendakkanlah carikanlah gitu. Makanya Masya Allah Pak, dicari waktunya bulan Syawal, Rabi, Alhamdulillah gitu kan. Makanya kalau hari ini kita punya anak yang sudah ada gelagatnya pengen menikah, cari waktu yang terbaik bulan Syawal. Makanya Pak, Masya Allah, enggak Sabtu, enggak Minggu, kondangan terus aku gitu. Ya, luar biasa. Bahkan hari Minggu ini undangannya ada 2 ini. Gitu. Ada 2. Ya, satu di samping pondok, yang satunya itu di sini deket-deket aja gitu kan. Yang di sini tapi lumayan deket-deketnya juga ya Negeri Sakti. Gitu. Makanya kan Masya Allah itu. Jadi jangan ditunda. Kalau kita memiliki anak di bulan Syawal dia sudah mungkin menikah, monggo Pak nikahkan. Ya karena patokan orang menikah itu enggak patokan di mana ketika dia umur sekian. Kalau sudah ada keinginan dan kemudian takut terjerumus dalam perbuatan fitnah, maka hendaklah harus menikahkan. Apalagi kalau perempuan, Pak. Perempuan tuh ngeri, Pak. Ya, ngeri. Kenapa? Karena perempuan tuh penjaganya harus lebih ketat daripada seorang laki-laki. Makanya kalau sudah punya anak perempuan, sudah siap untuk menikah, stop. Terima gitu kan Pak. Ya kalau masalah prosedur yang lain wajar lah kita pasti bertanya kepada calon mantu kan, kerjamu di mana, kerja di mana, gitu. Kamu bisa nggak bertanggung jawab untuk anak saya, kan gitu aja. Jangan tanya yang aneh-aneh. Kamu nanti kira-kira ngasih berapa? Nggak gitu Pak. Yang penting pertanyakan tanggung jawabnya gitu. Jangan kamu nanti ngasih berapa.
Kadang-kadang kita hari ini kan sudah hitung-hitungan dulu, gitu kan. Akhirnya apa? Ya, kita hari ini sampai seperti itu, jadi akhirnya banyak anak kita yang menjadi korban. Kita tinggal di Indonesia, Pak ya, bukan di Jepang, bukan di Korea. Kalau di Jepang ataupun Korea, tingkat pernikahan tuh semakin lama semakin turun. Nah, makanya kalau di Indonesia harusnya semakin lama semakin naik, gitu kan. Jadi mengakibatkan kita hari ini harus bisa mengerjakan sunnah, gitu. Jadi jangan menolak lelaki yang belum mapan. Kalau dia sudah mapan, mungkin saudaranya bukan anak kita lagi, Pak. Mungkin yang lain, gitu kan. Makanya kan Masya Allah, Alhamdulillah. Dan kita akan memasuki di surat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 Insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi 'ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Walau qatalakumul ladina kafaru lawallawul adbar thumma la yajiduna waliyyan wala nasira. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa huwa alladhi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Baik, kita akan melihat janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadamu harta rampasan perang. Maghanim itu harta rampasan perang yang sangat banyak. Ya, yang sangat banyak. Ta'khudunaha, yang mana engkau dapat ambil. Ya, engkau dapat ambil, dan pembagiannya sudah kita sering sampaikan, dikumpulkan dulu semuanya, tidak boleh kita langsung ambil saja. Kenapa? Karena kita mengambil dari kisah perang Uhud. Sahabat Nabi sudah melihat bagaimana sahabat yang di bawah itu mengambil harta rampasan perang, jadi akhirnya mereka pengen ikut-ikutan, mereka turun ke bawah, sehingga akhirnya apa? Tentaranya Khalid bin Walid naik ke atas, malah justru kembali ya, panahnya itu malah kembali menyasar kepada para sahabat sehingga banyak yang meninggal. Jadi sami'na wa ata'na dalam perjuangan itu penting. Karena hari ini kebanyakan dalam berjuang itu banyak orang yang tidak sami'na wa ata'na. Jadi akhirnya lembaga yang dibangun, pendidikan yang dibangun akhirnya hancur dalam kurun waktu kurang lebih 20 tahun. Apapun itu. Hari ini kan kita melihat banyak orang itu pengen berjuang, niatnya bagus, niatnya baik dalam mengemban sebuah amanah dakwah maupun pendidikan ataupun yang lain. Tapi dalam perkembangannya itu sehingga akhirnya apa? Mereka mungkin egonya tinggi, emosinya tinggi, pengen pendapatnya digunakan terus dan lain sebagainya, tidak sadar kalau mereka memiliki bawahan, dan bawahan tidak sadar mereka memiliki atasan, sehingga akhirnya apa? Tidak sami'na wa ata'na, maka kemudian akhirnya lembaga itu hancur dan hancur. Makanya kan seperti itu, Pak. Nah, kita belajar dari kisah perang Uhud. Nah, kita lihat di sini harta yang sangat banyak. Fa'ajalalahum haidihi wa kafa aydiyan nasi ankum. Nah, kemudian dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, ya, agar kamu mensyukurinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan bagi hamba-hamba yang beriman dalam peperangan itu. Bukan karena perjuangan kita Allah memenangkan kita, tapi karena Allah Subhanahu wa taala itu memang memberikan kemenangan bagi hamba-hamba yang berjuang. Jadi hari ini kemenangan itu tidak diukur dengan banyaknya kelompok maupun golongan pengikutnya, tapi kemenangan itu diukur dari istiqomahnya kita di jalan Allah. Karena hari ini kita melihat, Pak, banyak kelompok itu ternyata tidak mendatangkan mudarat sedikit pun walaupun itu pengikutnya banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Banyak kelompok yang kecil bisa memenangkan kelompok yang besar. Kenapa? Atas izin Allah. Jadi kalau hari ini kita ngaji, hari ini kita berkumpul, hari ini kita berjuang, jangan kalau kita banyak kita itu menang, kalau kita sedikit kita pasti kalah. Belum tentu. Ya, belum tentu, Pak. Makanya kan Ramadan kemarin tuh Masya Allah itu, Pak, tuh saya mengalami hal yang luar biasa itu. Ya, luar biasa. Ramadan kemarin itu kan iktikaf itu.
di doa itu Pak. Wih, Masya Allah Pak. Berapa Pak jumlahnya Pak? Ada yang tahu? 700. Ya, 700 orang. Itu belum sama yang panitianya, sama volunteernya. Belum Pak, sampai 700 itu Pak. Saya langsung, Masya Allah, luar biasa itu. Tapi saya ngelihat paginya Pak. Saya ngelihat paginya, kalau ngelihat malamnya mah biasa saja. Ya semuanya insya Allah jadi semua masjid mau itu yang 50, yang anggota itikafnya mau yang 100. Kalau dari Ba'da Isya, Ba'da Tarawih itu kelihatannya sama semuanya. Tapi ketika pagi kelihatan. Ya, Masya Allah Pak ya. Ketika pagi itu Masya Allah. Jadi ketika pagi itu, ketika sahur itu banyak-banyak yang orang-orang itu selundupan dan lain sebagainya. Itu yang menjadi bumerang buat kita. Kenapa? Karena Ramadan menjadi momentum. Gitu kan, menjadi momentum untuk mencari makanan gratis, gitu kan. Makanya kan memang beda gitu kan. Banyak tapi akhirnya apa? Gerusah-gerusuh gitu. Jadi hari ini ketika kita mengamalkan amal ibadah, jangan dihitung kemenangan itu dari banyaknya kelompok, tapi kita lihat dari istiqomahnya. Makanya kemarin kan luar biasa. Bukannya salah, enggak salah Pak. Cuman yang akhirnya kasihan kita ngelihat ketika sahur maupun berbuka rebutannya Masya Allah itu Pak. Di sini itikaf nggak Pak? Itikaf Insya Allah. Ya kan itu kajiannya kan dari kajian dari awal sampai akhir itu kan non-stop itu. Makanya kan Masya Allah itu Alhamdulillah itu kan. Jadi bisa membuat kita hari ini lepas bulan Ramadan itu berbekas atau tidak, itu kembali kepada diri kita sendiri. Yang biasanya sholat taraweh, ayo jangan lupa ditinggalkan tahajudnya. Yang biasanya baca Al-Quran, ayo jangan lupa Pak, kita mulai lagi baca Al-Quran. Yang kemarin bisa ketemu sama saudara-saudaranya di bulan Syawal, ya hari ini jangan marah-marah lagi. Masa minta maafnya harus menunggu Lebaran, pendam. Yuk jangan. Ya kita kadang-kadang hari ini Masya Allah pengen maaf-maafan sama manusia, itu nunggu Lebaran berikutnya. Loh Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Pengampun lagi penyayang loh. Masa sih kita malah nunggu balas dendamnya itu ketika nunggu Lebaran tahun depan? Kasihan. Apalagi kita kalau mau hitung-hitung, kurang lebih 40 hari lagi ya, kita masuk Zulhijjah. Wah, enggak lama. Makanya siap-siaplah ngelis di depan itu untuk motong sapi. Baik. Dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kepada kamu jalan yang lurus. Insyaallah Pak. Jadi petunjuk yang Allah berikan kepada kita, kemenangan yang Allah berikan kepada kita itu menjadi bukti bagi kita yang hidup ya atas mereka yang sudah meninggal. Jadi pelajaran penting Pak bagi pejuang-pejuang Islam hari ini yang mereka meninggal, yaitu orang-orang syahid dan lain sebagainya, bagi kita yang beriman, oh ternyata berjuang seperti itu. Dan ada kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan kepada hamba-hamba yang berjuang. Bagi seorang mujahid ketika dia berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meninggal tidak ada kewajiban bagi kita untuk memandikan. Sudah tidak ada, Pak. Tapi kalau kita yang meninggal bukan di medan perang, maka kita bagi saudara kita itu wajib bagi kita untuk memandikan. Kemuliaannya saja sudah beda Pak. Dalam hal ketika meninggal saja sudah beda. Apalagi kalau sampai hari ini kita mendapati banyak orang-orang yang, wah Masya Allah ya, orang-orang hari ini kan nggak ketahuan tuh meninggalnya seperti apa. Kan berat. Ya. Selanjutnya, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha. Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan, tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, kita kembali ke Palestina, Pak. Palestina dari zaman dahulu itu konflik terus itu sampai sekarang. Bahkan Ramadan kemarin sampai orang yang sedang bersolat di Masjidil Aqsa itu sampai dihajar, ditembak, dipukul pakai popor senapan, itu kan sakitnya luar biasa loh Pak. Anak ingat banget dulu ketika saya di pondok di Cambuk itu kan, karena terlambat sholat selama 5 kali, terlambat sholat, masbuk 5 kali, kena cambuk Pak. Itu rasanya aja kayak gitu. Lah popor senapan ini, AK-47 itu lumayan luar biasa Pak. Bak gitu kan.
Nah, ternyata saking geramnya mereka melihat bagaimana Islam itu beribadah, padahal dia nggak sadar ya bahwasanya Rasulullah SAW itu kan bersabda, nanti setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid, pembaharu yang dia akan membaharui Islam setiap 100 tahun. Kita hitung-hitungan Pak, runtuhnya Khilafah Turki Utsmani itu 3 Mei. 3 Maret, 3 Maret, 3 Mei. 3 Mei, enggak salah. 1924. Hitung-hitungan Pak, 2024 kapan Pak? Tahun depan. Ini kita hitung-hitungan dulu ya. Wallahu alam. Semua kan kita kembalikan kepada apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita kan. Cuma kita lihat sekarang. Sekarang sekecil apapun kesalahan manusia, ketika mereka bisa menutupinya, Allah bongkar semuanya Pak. Ya, Allah bongkar semuanya. Dan dibongkarnya itu dengan cara yang luar biasa. Tanpa harus kita keluar-keluar, terbongkar 1, 2, 3, 4, 5, sampai akhirnya apa? Presiden aja bisa ngeprank gubernur. Ya kan? Saya sampai kemarin itu saya bingung tuh Pak. Antum tahu kita kemarin tuh was-was di pondok itu Pak. Udah enak-enak di pondok itu, dapat notis gitu kan. Yang di Lampung Selatan daerah Jatiagung yang sekiranya memiliki pendidikan mohon keluar. Saya bingung gitu loh. Kok metu? Ono apa? Ya, ternyata nyambut presiden di jalur 2 yang jalannya bosok itu loh Pak, arah Kota Baru. Itera itu. Ternyata lewat situ. Loh, saya ngelihat kok orang yang rumbia ya. Ternyata rumbianya ke terakhir Pak. Oh jadi yang dipilih itu jalan yang jelek, itu jalan yang dibenerin, nggak ada yang dilewatin. Makanya akhirnya ya kita keluar, pas keluar, oh hari Jumat lagi kan, mepet itu hari Pak. Apalagi ada jadwal khutbah itu di Coca-Cola, ngejar waktu akhirnya kan. Pas lewat, wah, bus jalan bosok ngono kuwi numpak sedan mendingan. Saya kadang berpikir, ya Allah masa negara nggak bisa pakai Pajero, kayak pakai Fortuner gitu kan Pak. Wong saya waktu sakit aja diantarnya aja pakai Fortunernya Sopo itu. Ya, Masya Allah Pak, jazakumullah itu Pak. Lagi numpak sedan. Wah, saya batin Pak sedan. Saya pernah bawa sedan mertua Pak. Jadi waktu itu kan karena memang bawa barang-barangnya ponakan, ingin mondok ke situ juga Pak ponakan kan. Akhirnya pakai mobil itulah, mobil sedan City. Akhirnya apa? Sampai pondok ternyata knalpotnya lepas gitu kan. Akhirnya saya las itu di situ kan. Akhirnya pulangnya pulau lewat Jatimulyo, enggak lewat situ lagi. Terus saya batin, ya Allah lewat situ gitu kan. Masya Allah. Jadi qadarullah masya Allah, sekarang Allah bongkar semuanya. Jadi ternyata dari sini kita mendapati hal yang begitu luar biasa, sekecil apapun yang bisa ditutupi aib oleh manusia, Allah bongkar semuanya. Jadi kita tinggal melihat hari ini, tinggal kita ikuti dengan hal-hal yang lain. Makanya jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, mujaddid pembaharu itu bukan berarti dia akan merubah syariat Islam, enggak, tapi dia akan mengingatkan kaum muslimin ketika kaum muslimin sudah terlalu jauh meninggalkan Al-Qur'an. Kita hari sudah terlalu jauh Pak meninggalkan syariat Islam Pak. Bahkan sampai hari ini kita tidak mengamalkan syariat Islam itu sendiri. Makanya yang dimaksud mujaddid setiap 100 tahun itu bukan dia yang membuat ajaran baru, tapi dia mengajak kita kembali kepada Al-Quran karena kita sudah terlalu jauh dari Al-Quran. Hati-hati Pak, karena kita dulu pernah itu sampai debat ya, kita dilatih untuk debat dalam kuliah itu, karena yang dimaksud itu yang seperti ini. Karena hari ini kebanyakan orang membuat aliran sesat. Banyak sekarang aliran sesat yang berkembang itu Pak. Mereka bukan mujaddid. Kenapa? Karena mujaddid itu mengingatkan kita karena kita sudah terlalu jauh dengan Al-Quran. Ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kan gitu. Nah, yang membuat aliran sesat apa? Buat ajaran baru, buat kitab baru, dan lain sebagainya. Kan ngeri. Kayak Syiah. Syiah itu kan punya Quran sendiri namanya Quran Fatimah. Punya Nabi sendiri namanya Ali bin Abi Thalib. Rukun imannya saja beda, rukun Islamnya aja beda. Gitu ngomong Syiah itu Islam, ya tidak bisa, gitu kan. Makanya dari sini kita mendapat sebuah pelajaran, mujaddid itu yaitu adalah yang dia itu mengingatkan dan mengembalikan kita kepada ajaran Islam karena kita sudah terlalu jauh dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, itu namanya mujaddid. Dan itu akan tampil, akan hadir setiap 100 tahun. Siapa namanya? Wallahu a'lam. Gitu kan.
Karena pasti setiap nama, setiap tempat, setiap negara itu mujadidnya beda-beda. Dan kita akan diajak untuk kembali. Makanya hari ini kan orang gencarnya itu luar biasa hari ini, Pak. Bagaimana mereka dengan apapun yang mereka miliki agar umat Islam ini tidak kembali kepada Al-Quran. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, Pak, Masya Allah, Pak. Ketika kita kembali kepada Al-Quran itu, Allah akan bukakan keberkahan seluruhnya. Ya, walau amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ard walakin kadzabu, itu kan kalimatnya kayak gitu. Andaikan penduduk negeri itu mereka tuh beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan keberkahan-keberkahan yang ada di langit maupun di bumi. Ramadan kemarin, Pak, setiap hari panas loh. Gimana, Pak? Ya kan? Masuk Syawal besoknya langsung hujan. Masya Allah. Ya, luar biasa sekarang itu. Dan sekarang tuh kalau siang panasnya luar biasa. Ya, luar biasa hari ini, Pak. Makanya kalau kita hari ini sabar, ya, sabar, Pak. Yang bisa kita lakukan sekarang itu sabar, mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Pokoknya sabar. Ya, berat, Pak. Tapi selanjutnya, walau qatalakumul ladzina kafaru lawalawul adbar tsumma la yajiduna waliya wala nasira. Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri. Maksudnya apa? Kalah, gitu kan. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Ya, orang-orang kafir itu, ya dengan sombongnya mereka memerangi kita, maka mereka pasti akan kalah, lari terbirit-birit. Ya, kenapa? Kita yang menolong malaikat yang tidak bisa kita lihat, tapi mereka melihatnya. Insya Allah, Pak, nggak kebayang itu. Satu malaikat aja cukup, Pak. Tapi Allah turunkan 1000 malaikat. Saya nggak kebayang itu, Pak. Ya, orang kafir itu nggak kebayang itu. Ya, gimana mereka dihancurkan itu, Pak. Satu malaikat cukup. Tapi ternyata apa? Karena dengan kemuliaan yang didapatkan oleh hamba-hamba yang berjuang, Allah memuliakan mereka dengan diturunkannya 1000 malaikat. Maka hari ini kalau kita berjuang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mereka takutkan bukan kita, Pak. Yang mereka takutkan tuh apa yang kita bawa. Kan gitu. Yang mereka takutkan dengan apa yang kita bawa. Makanya kalau saya kadang-kadang ngeliat tuh kan orang itu kalau hari ini dia tuh bekerja, mendaftar pekerjaan dan lain sebagainya. Itu kan hari ini kan kebanyakan kan kayak gitu, Pak. Siapa yang membawa. Ya kan, Pak? Alias orang dalam. Kan gitu. Makanya kan Masya Allah tuh. Ya Allah, berat itu. Jadi kemenangan-kemenangan itu atas negeri-negeri yang nanti kita dapatkan. Palestina tinggal menunggu waktunya, nanti Allah akan menangkan itu. Ya kan? Kemudian Mesir yang sekarang konflik terus itu, Pak, nanti akan hilang dengan sendirinya, Pak. Gitu kan? Indonesia ini yang masih mempermasalahkan antara bismillah dijaharkan dan bismillah disirkan, ya, Pak. Enggak kelar-kelar lah ning kampung, Pak. Kunut sama enggak kunut itu, enggak kelar-kelar itu, Pak. Ya kalau di Bandar Lampung insya Allah aman, ya kan? Tapi kalau di kampung-kampung itu Masya Allah, nanti akan selesai dengan sendirinya. Ya, luar biasa itu, Pak. Walau qatalakumul ladzina kafaru, di bawahnya sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Nah, ini penting nih, Pak. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjuangan yang kita tunggu lama selama 100 tahun mujahid itu, maka kemenangan yang kita nikmati itu hanya sebanyak 40 tahun. Ya. Jadi kemenangan kaum muslimin yang Allah akan berikan kepada kaum muslimin itu, kemenangan itu enggak akan lebih selama 40 tahun. Kita nunggunya 100 tahun, Allah menangkan, tapi ternyata kemenangan hanya berlangsung selama 40 tahun. Kenapa, Pak? Bukan kiamat, Pak. Karena berjuang itu harus lebih lama. Ya, harus lebih lama. Kenapa? Karena kemenangan itu pasti akan melenakan. Tapi kalau berjuang, itulah nanti di mana Allah akan menempatkan kita dengan tempat yang terbaik kan di akhirat. Ya. Karena tujuan hidup kita itu kan di akhirat. Makanya berjuang itu harus lebih lama daripada nikmat yang kita dapatkan berupa kemenangan. Karena kemenangan itu pasti melenakan, Pak. Generasi berjuang, ya, namanya berjuang itu akan melahirkan generasi berjuang. Ketika sudah menang, itu akan melahirkan generasi lemah. Gitu loh, Pak. Nah, kita hari ini kan mulai ini, ya kita hasil dari generasi lemah, Pak.
Kenapa? Karena runtuhnya khilafah Turki Utsmani itu akhirnya melahirkan generasi lemah. Kalau kita boleh jujur Pak ya, kita hari ini generasi lemah. Ya, kenapa? Ya kita lahir dari runtuhnya khilafah Turki Utsmani, hitung-hitungannya 1924. Ya kan? Apakah ada yang lahir sebelum itu, Pak? Nggak ada. Berarti kan kita lahir dari generasi yang lemah. Kenapa? Karena sudah hancur. Saya kalau membaca runtuhnya Khilafatul Utsmani itu Pak, ya Allah, luar biasa Pak. Tipu daya Yahudi itu luar biasa Pak. Ya, tipu daya Yahudi Nasrani itu luar biasa. Sehingga akhirnya membuat produk namanya Mustafa Kemal Atatürk itu. Ya, itu kan produknya itu Pak. Makanya hari ini hati-hati kita Pak. Kita berjuang, produk mereka itu mereka buat hari ini, apapun itu, ya kan? Sehingga akhirnya Pak kita terlena dengan asiknya dunia, kita nggak mau mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Berat sekarang itu Pak. Makanya kan, Masya Allah itu ngeri Pak. Ya. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Makanya kemenangan itu Allah batasi, cuman sebatas 40 tahun saja, nggak lama. Ya, nanti akhirnya apa? Kembali lagi, berjuang lagi lama, menang. Menangnya 40 tahun, berjuang 100 tahun. Gitu terus gitu. Makanya mohon bersabar. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW tidak akan lebih umur kita melebihi umur Nabi sesuai dengan takdirnya dan apa yang disampaikan oleh Nabi. Kalaupun lebih itu bonus. Ya, bonus Pak. Makanya kan setiap 100 tahun. Nah, sekarang sudah ada yang umur 70, ada yang umur 60 kan Pak, ada yang umur 80 Pak. Nah, nggak kebayang itu. Ya tinggal lihat aja nanti Pak. Ya ini apalagi tahun politik lagi, Masya Allah. Ya saya nggak bahas politik Pak ya, insya Allah kita nggak bahas politik. Cuman kita sekarang lihat, Allah bukakan sedikit demi sedikit aib-aib yang terjadi pada manusia. Makanya apa? Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Jadi hukum Allah tidak akan berubah, cuman manusia dengan ego dan hawa nafsunya yang ingin merubah hukum Allah. Ya kan? Dirubah, pengen berubah, tidak bisa. Tidak akan pernah bisa. Karena Allah akan jaga hukum ini. Wa huwal ladzi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah min ba'di an adfarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakanmu dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Ya, di tengah kota Mekah, kota haram. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik, sekarang kita masuk ke tafsirnya. Jadi wa'adakumullah, janji Allah Subhanahu wa taala itu futuhat Islamiyah. Futuhat Islamiyah itu Fathu Mekah. Ya, kenapa? Karena setelah Fathu Mekah ini, maka kemenangan itu akan berimbas kepada perjuangan para sahabat dan takdir di mana ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mendekatkan Rasulullah dengan yang namanya kematian. Ya kan? Karena fa'ajjal lakum hadihi, yaitu ghanimah yang ghanimah perang Khaibar. Perang Khaibar itu kan perang yang luar biasa. Jadi ghanimah yang didapatkan pada perang Khaibar pada waktu itu adalah harta yang paling luar biasa. Dan harta di sana itu bukan hanya sekedar emas, perak dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa? Tempat kekuasaan yang dikuasai oleh orang kafir kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Salah satu di antaranya adalah puluhan ribuan hektar kebun kurma. Karena setelah perang Khaibar itu Rasulullah itu makan kurma yang besar-besar. Kemarin Pak kakak ipar itu kan umroh Pak, umroh bulan Ramadan. Umroh bulan Ramadan itu mahal, ya, lebih mahal daripada bulan yang lain. Bayangin Pak, umroh bulan Ramadan sebulan full Pak. Umroh itu kan biasanya kan 11 hari, 12 hari lah, gitu kan. Tak tanya, mau kemana Bang? Mau umroh berapa hari? Sebulan. Saya langsung sebulan. Saya langsung otak saya traveling Pak. Habis berapa Bang? Ya persiapannya hampir sama kayak Haji ONA Plus. 85 juta. Ya, hampir cepet Pak. Ya hampir cepet lah, saya kira hampir cepet. Kenapa? Nggak mungkin dia sana nggak beli-beli itu nggak mungkin. Apalagi kakak ipar saya satu ini orangnya tuh
suka beli, gitu kan. Suka beli, ngeliat bagus dikit beli, bagus dikit beli, nggak suka diserahkan ke saya Pak. Ya, saya pakai. Makanya ketika beliau pulang tuh kaget saya, suruh makan kurma kan tak buka. Kurmanya gede-gede gitu kan Pak. Masya Allah kata Pak. Nah ini kurma terbaik Madinah kata beliau. Ya, saya baru ngeh kan. Oh ya pantesan. Ini zaman sekarang segitu. Bagaimana zaman ketika Rasulullah itu menang perang Khaibar? Ya, tuh kurma gede itu waktu segini Pak saya makan tuh. Satu biji kenyang Pak. Makanya di zaman Rasulullah kalau setelah perang Khaibar Rasulullah makan 3 butir kurma, lha kuwi kaya semangkok nasi wi. Ya kan? Masya Allah. Sekarang kurma itu wah, wajar nggak kenyang Pak. Ya. Makanya kan sampai Rasulullah menyampaikan kan, sedekahkah kamu walaupun hanya dengan sebutir kurma. Masya Allah itu. Makanya bulan Ramadan kemarin, sudahkah kita dengan sedekah kurma? Yang lain juga nggak apa-apa. Nah, waqaf aidian nasi angkum ay adiyal yahud haitsu hammu ya bil gharati ala buyuti sahabah wa fiha azwajihim wa auladihim wa amwalihim fasarafahumullahu anhum. Insyaallah Pak. Jadi orang Yahudi itu ketika mereka itu berperang itu mereka tuh wah ngeri Pak. Ini kita ngelihat bagaimana bangsa Tartar di zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orang kafir itu kalau menang, mereka tuh bukan hanya sekedar menang, mereka tuh akan memutilasi, motong-motongin anak kita. Saking gemesnya mereka sama kita, Pak. Tapi dalam Islam itu tidak boleh. Perang itu menang, dapat kemuliaan. Ya, kalau kita meninggal, dapat mati syahid. Apa perintah Rasulullah SAW? Jangan bunuh anak kecil, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan potong pepohonan. Pohon itu nggak boleh kita potong, kita babat loh Pak. Coba, kalau babat alas bangun rumah beda urusan Pak. Tapi kita nggak boleh babat coba. Dan ini orang Yahudi, itu mereka sampai apa? Sampai menjadikan anak mereka, istri mereka, orang tua mereka menjadi tameng di depan mereka. Ya kan? Kalau kita ngelihat itu kan peperangan itu kan luar biasa. Kenapa? Di depan mereka jadi mereka di belakang. Berarti membuktikan bahwasanya Pak, orang kafir itu pengecut nggak Pak? Kan pengecut. Kenapa? Tameng mereka serakin mereka dengan tameng, mereka juga di depannya orang-orang ya istri-istrinya, anak-anaknya itu. Sampai kok sampai seperti itu, Pak? Ya. Makanya ketika kita ngelihat kalimat istri-istrinya itu, jangan kita berpikir poligami dulu, Pak ya. Sebelum ayat poligami itu turun, di surat An-Nisa ayat keempat itu, memang perintah nikah itu awalnya itu harus poligami, Pak. Dan para sahabat dulu sebelum mereka itu mendapati ayat ini turun, itu istrinya lebih dari 40-an, bahkan ratusan. Itu sudah disampaikan sama Ustadz Walid Basalamah itu, Pak. Bukan saya, Pak. Ini tuh jangan-jangan kata Ustadz Jupri nikah tuh langsung poligami, Bu. Terus menunggu tekan ngomong sampai bojone. Aku disalah-salahin kok, Pak. Perintah itu awal mula kan apa? Poligami. Fangkiu mata balaku minan nisa'i masna. Langsung poligami. Tapi ada pengecualian. Kalau kamu nggak mampu, maka cukup satu. Kan gitu. Nah sekarang apa? Nikah itu satu orang aja gitu kan. Dia nggak tahu nikah itu perintah awalnya itu 2 langsung. Kan gitu. Ya. Ini kita hanya sekedar tahu Pak ya, jangan permasalahan dibawa sampai rumah. Ya, mohon maaf nih Pak, kalau sampai rumah saya yakin nanti ada piring terbang gitu Pak, ada pisau nancep di kulkas, gitu kan. Kemudian ada jenengan nggak dimasakin, pokoknya apa itu, nyun sewu gitu. Ya, kenapa? Karena memang itu syariatnya seperti itu. Tapi kan ada pengecualian, kalau kita nggak bisa berbuat adil, cukup satu, selesai, gitu Pak. Saya aja nggak berani Pak. Ya. Kalau kata Ustadz Asep, dewe ki gur ngomong tok, ngelakoni ora wani. Ya memang nggak berani. Ya. Kenapa? Nah, yang diurusin banyak. Terus gitu mau nambah gitu. Takutnya apa? Takutnya nanti kita di akhirat jalan kita pincang. Ya, takutnya situ Pak. Kalau di akhirat itu sudah nggak ada lagi waktu kembali ke dunia loh. Yang ada kan tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang kita berbuat di dunia. Makanya, wes toh.
angel wae. Jangan aneh-aneh, Pak. Kalau memang nggak berani. Nah, wa auladuhum wa amwaluhum fasrahmahum. Jadi sampai anaknya, sampai lain sebagainya itu menjadi tamengnya di depannya. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ya, sampai seperti itu. Walitakuna ayatul mukminin. Nah, atil kasrafatul lati sarafahul yahud wal muta'ammirin anil a'tida. Nah, ini Masya Allah, Pak ya. Berbeda halnya kita dengan mereka. Nah, kalau kita menjadikan anak-anak kita, istri kita, orang tua kita itu kalau nggak mampu nggak usah ikut berperang. Kalau nggak ada bekal, jangan ikut berperang. Kalau mampu secara fisik nanti akan didanain. Makanya kalau kita bahas jihad itu, Pak, itu wah ribetnya luar biasa, Pak. Jihad bagi yang mampu fisik dia akan didanai dengan orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Kan gitu. Makanya jihad terbaik itu kan dengan harta dan jiwa. Itu jihad terbaik. Tapi kalau misalnya nggak mampu, ya pilih antara dua itu. Dengan fisiknya kita berangkat, jangan pikirin harta dulu karena nanti ada yang mensuplai bahan untuk berperang, baik itu panah, ya anak panah, kuda, unta gitu kan. Baik, kemudian yang kedua dengan hartanya. Kalau dia nggak mampu, maka apa? Dia dengan hartanya, dia kasih harta yang sangat banyak, diinfakkan harta yang sangat banyak untuk persiapan membeli alat-alat perang. Makanya kalau kita baca buku yang dikarang oleh, saya lupa lagi buku yang terkait dengan Pentagon itu, Pak. Jadi aslinya apa? Perang ini sekarang itu kan dibuat ini, Pak. Perang itu dibuat sama Amerika. Kenapa? Karena Amerika kan produksi senjata, alutsista itu kan. Mereka bagaimana bisa mendapatkan defisit negara kalau mereka tidak memproduksi alat perang? Korbannya siapa? Kaum muslimin mengatasnamakan teroris. Kan gitu, Pak. Kalau mereka nggak membuat alat perang, mereka mendapatkan income dari mana? Kalau Indonesia nggak perlu, Indonesia tuh banyak hasilnya, cuman yang nggak dikelola, ya kan? Nikel itu, wah saya sampai nikel tuh mahal loh, Pak. Wah, Masya Allah malah. Jadi cuma dari pemerintah, siapa yang mau, ayo invest. Lucu-lucu kayak Freeport nih. Ya kan? Makanya kan masa seperti itu. Jadi yang dia nggak mampu berangkat, dia kasih duit. Yang dia mampu berangkat walaupun nggak punya duit, nanti didanain. Ya. Didanain. Bagi yang tidak mampu dari fisik, ya dan hartanya juga nggak mampu, ya silakan di rumah. Orang Yahudi enggak, orang Nasrani enggak, dibawa jadi intameng. Itu perbedaan kita sama mereka itu, Pak. Ya, perbedaan kita sama mereka. Makanya para sahabat itu mereka menikah dengan banyak wanita itu, kadang-kadang mereka dapatkan wanita itu dari perang. Ya kan? Salah satu di antara istri Rasulullah yang dari rampasan perang siapa, Pak? Sofia ya. Bayangin, Pak. Jadi sampai seperti itu. Coba bayangin, Pak, dapat Sofia. Makanya perang di zaman dahulu itu sampai satu kadang-kadang tuh kalau ngeliat sejarah perang itu sampai rampasan perang untuk wong wedok, gitu kan. Nggak kebayang itu nanti ketika Imam Mahdi itu sudah muncul, ya kan? Ya'juj Ma'juj sudah muncul, kemudian Nabi Isa sudah Allah turunkan, itu nggak kebayang itu. Kita masih hidup apa kita sudah wafat tuh nggak ketahuan, Pak. Itu gimana nanti perang itu terjadi, wallahu a'lam itu, Pak. Masya Allah, Pak. Jadi luar biasa itu, Pak. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu kayak gitu. Ya, orang-orang Yahudi kayak gitu. Jadi hati-hati, Pak. Saya ingat sesuatu yang ini saya sampaikan tuh, Pak. Sekarang kan lagi musim lagu-lagu TikTok itu. Saya kalau ngeliat kayak gini nih, aslinya lampu bulat ini lampu TikTok aslinya, Pak. Ini lampu orang dagang online ya aslinya ini. Ya, ini ibu-ibu, ini kira. Saya langsung ingat, Pak. Kemarin tuh kan saya ngasih ikop sama santri. Ya, saya kasih ikop, mereka suruh push up 50 kali. Kenapa? Karena ketika mereka liburan itu, mereka nggak sengaja mereka dapat hadiah dari sebuah media, yaitu apa? Lagu Gam-Gam Biala itu, Pak. Itu kan lagu orang Yahudi itu, Pak. Ya. Itu lagu orang Yahudi, ketika mereka terusir, anak kecil tuh nyanyi. Itu lagu puluhan tahun yang lalu itu. Kita mikir, alhamdulillahnya itu saya ngelihat akhirnya di situ di komen, ini lagu Yahudi. Saya langsung cari itu. Kenapa?
Ketika saya ngeliat video viral itu Pak, yang saya lihat bukan videonya Pak, komen. Paham ya Pak insya Allah? Kalau kita lihat video-video yang viral itu, yang saya lihat itu bukan videonya, tak lihat komentar netizen. Itu kan lagu Yahudi. Nah, kok lagu Yahudi? Akhirnya saya cari, ternyata, oh bener nih lagu Yahudi. Ketika santri awal mula kemarin datang ke pondok, kita dapat oleh-oleh dari mereka. Ya, santri kalau masuk pondok, pulang lama, pulang liburan masuk ke pondok, satu, dia males membaca Quran. Kedua, dia akan cerita sama temannya liburan kemarin ngapain aja. Yang ketiga, ya, mereka akan pamer jajan. Itu pasti itu, Pak. Nah, yang pertama itu dapat hadiahnya apa ini? Wah, kok kayak gini gitu kan. Aduh, piye gitu kan. Akhirnya apa? Kita kumpulin, pokoknya Ustadz nggak mau tahu, kalian harus selesaikan push up. Ya. Pokoknya 50 kali, mau ambil habis sholat 10 kali, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, silahkan. Pokoknya hari ini harus 50 kali. Santriwan suruh kayak gitu seneng Pak. Santriwati, tidak semudah itu kalau santriwati. Ngomel mereka, lebih baik mereka badu bode, motong sawi, daripada mereka suruh push up. Lebih baik mereka batu bode itu metili lombok, daripada mereka suruh push up. Beda. Makanya itulah perjuangan itu. Itulah orang-orang Yahudi sama Nasrani. Mereka rela mengorbankan anak, istrinya, keluarganya. Yang penting mereka tuh selamat dari panah, hujaman tombak, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka itu sudah berumur, mereka akan semakin berjuang di jalan Allah. Ibnu Abbas itu masih naik kuda umur 85 tahun, Pak. 85 tahun masih naik kuda. Sahabat yang Allah berikan umurnya sangat panjang. Abdullah bin Abbas, sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjuang naik kuda dengan umur 85 tahun. Kita naik motor 85 tahun masih berani nggak Pak? Gaspol 100 Pak. Coba, jadi fisik zaman dahulu tuh, nggak kebayang gitu Pak. Ya, kenapa? Karena dengan yang dimakan, yang dikonsumsi, latihan fisik tiap hari, itu luar biasa. Ya, puasa ini membuat saya turun Pak 8 kilo Pak. Alhamdulillah Pak. Ya, makanya saya takut sekarang itu makan banyak tuh takut Pak. Istri seneng gitu kan, turun kata dia kan. Ya, tapi saya udah kok celana begah, kok awalnya kan begah, ketika habis lebaran kok longgar gitu. Oh, alhamdulillah. Gitu. Makanya dari sini kita mendapati pelajaran ibadah itu harus kita optimalkan. Selanjutnya Pak. Nah, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, mawghadim ukhra lam taqdiru 'alaiha wa hiya ghanaim Faris war Rum. Nah, kemudian ketika kita mendapati perang Khaybar itu kan peperangan yang begitu luar biasa, sampai kemudian wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, pada perang-perang yang lain. Nah, perang-perang yang lain sampai akhirnya apa? Romawi itu ditaklukkan. Persia juga ditaklukkan, mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Ya. Persia penyembah apa Pak? Api. Ya, penyembah api. Jadi kalau kita ngelihat mereka menyembah api itu kan kisahnya Umar bin Khattab kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan Persia. Tapi kalau kita ngelihat yang ada di televisi, kita ngelihat yang ada di media, kok Persia yang menang Pak ya? Ya. Dibalik. Kok Romawi yang menang ya? Kadang-kadang, Masya Allah. Jadi sekarang itu media massa, itu kan diinformasikan sesuai dengan maunya yang punya. Gitu loh kan. Dengan maunya yang punya. Makanya kita harus belajar sejarah dari asalnya. Yaitu apa? Dari Al-Quran dan Sunnah. Agar kita paham, ternyata sudah ditaklukkan. Jadi jejak-jejak Islam itu sudah ada di Cordova dan lain sebagainya. Persia itu, Masya Allah itu. Negeri yang luar biasa. Qad ahatallahu biha fahiya mahrusah lakum ila hain taghzun. Ya, jadi pada waktu itu kemenangan ya sampai mereka akhirnya tunduk di bawah kaum muslimin. Ya, kalau sudah tunduk akhirnya apa? Harus bayar pajak. Jadi orang Yahudi, orang Nasrani harus bayar pajak. Nah, orang-orang Yahudi akhirnya apa? Ada sebagian Yahudi yang mereka
Diusir. Jadi zaman Nabi itu Yahudi itu diusir, Pak. Ya, diusir. Bagi mereka yang membangkang melawan ketika mereka sudah dalam medan perang dan mereka ketahuan melawan, kan dipenggal. Ada sebagian mereka apa? Diusir, jangan tinggal di kota Mekah. Gitu kan. Jadi orang Yahudi itu kan tidak mendapatkan harta sedikit pun, tanah sedikit pun di bumi. Makanya mereka mengadakan konflik yang luar biasa, terus mempropaganda dunia ini seolah-olah mereka terzolimi karena mereka pengen menguasai namanya Palestina. Sekarang kan Palestina yang begitu luasnya itu kaum muslimin yang memang mereka benar-benar aman itu cuma di Gaza, itu pun di ujung. Kalau yang mereka di tengah itu, wah hancur semuanya itu. Mereka mau sholat tuh nggak nyaman, mau keluar dari rumah aja cari makanan tuh nggak nyaman. Kenapa? Tentara Israel siap dengan snipernya, dengan persenjataan dan lain sebagainya. Kita berangkat sholat ke masjid itu nggak ada yang ganggu, Pak. Kok orang gelem mangkat di masjid ke piye? Ya, nggak mau berangkat masjid ini kemana gitu kan? Masya Allah ya, berat kadang-kadang itu, Pak. Ya. Saya ngeliat itu ada masjid di Sukarame itu. Itu saya tanya itu kan, itu toanya berapa watt, Pak? Itu toanya ada 16 Ustaz. Saya langsung kaget, 16. Sak toa pirang watt, Pak? 50 watt. Itu toanya ngangkat berapa ampli itu, Pak? Gitu kan. Ketika azan suara berkumandang, nanti insya Allah jenengan tahu lah masjid apa itu. Masya Allah, Pak. Dengan suara sebesar itu, semegah itu, yang sholat cuma 2 shop. Masjidnya AC, dingin, ya Allah gitu kan. Jadi habis lebaran itu kita sekarang nggak tahu kemana, Pak. Rame di jalan tapi nggak rame di masjid. Nah, walau qatalakumul ladina kafaru ail musyrikuna fil Hudaybiyah. Nah, jadi ketika orang-orang kafir itu kan mereka itu mulai menghasut kaum muslimin, nah terjadilah sebuah perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian ini, kenapa perjanjian Hudaybiyah ini penting? Orang-orang kaum muslimin itu ketika sudah berjanji, apalagi mereka di hadapan Rasulullah SAW, tidak boleh bagi mereka untuk mengingkari. Nah, kaum muslimin, orang kafir itu kan beda. Kalau orang kafir, mereka berjanji, pasti mereka yang akan mengingkari. Nah, kita akan mendapati hal seperti itu. Jadi jangan mau kita tertipu dengan janji-janji mereka. Ya kan? Jangan tertipu dengan janji-janji mereka. Makanya kalau mereka menyodorkan kertas berlembar-lembar itu, pasti namanya MOU itu pasti akan menyudutkan kita dan akan menguntungkan mereka. Pasti akan seperti itu. Ya, kenapa? Karena mereka tidak mau dirugikan. Ya, itulah orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir itu nggak mau dirugikan, Pak. Makanya saya kadang-kadang tuh bingung, Pak. Di Indonesia ini mayoritas, tapi malah kalah dengan kemauannya minoritas. Bukan saya mendiskreditkan mereka, bukan. Ya toleransi Pak. Tapi kok sampai seperti ini sekarang kan? Di Indonesia ini kan luar biasa. Saya nggak pernah, apa istilahnya, nggak pernah namanya nggak heran. Heran aja di Indonesia ini semuanya boleh gitu kan. Sunnatullahi allati qad khalat min qabl. Itu akhirnya apa? Ai huzaimatul kafirin ya wa nasrul mu'minin as-sabirin sunnah madiyah fi kulli zaman wa makan. Insyaallah, Pak. Jadi Sunnah itu maksudnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah akan jembarkan, akan memberikan sebuah pelajaran untuk orang-orang beriman. Yaitu apa? Hazimatul kafirin. Terhinanya orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan hina mereka, Pak. Ya, akan hina mereka itu. Wa nasrul mu'minin, dan Allah akan menolong hamba-hamba yang beriman, as-sabirin, yang mereka bersabar. Jadi intinya sabar aja. Ya, sabar aja, Pak. Saya ingat banget kisahnya Nabi Ayub. Bayangin, Pak. Nabi Ayub itu anaknya 10-10-nya tinggal. Beliau mendapatkan penyakit apa, Pak? Penyakit kusta apa lepra itu. Ya, pokoknya penyakit kulit yang luar biasa. Terus kemudian dengan penyakitnya itu istrinya meninggalkan dia. Ditanya, kok nggak minta sama Allah? Kamu kan Nabi, kamu kan Rasul. Minta sama Allah pasti akan dikabulkan. Padahal penyakit itu berapa tahun, Pak? 30 tahun beliau nikmati itu penyakitnya. Masya Allah, Pak. Apa kata beliau? Ya, nikmat yang sudah aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa tergantikan walaupun aku sakit selama 30 tahun.
Insyaallah Pak. Ya. Jadi sabar Pak. Hari ini kita itu harus banyak-banyak bersabar. Kenapa? Karena hari ini kalau kita itu speak up-nya terlalu tinggi, kadang-kadang kita dibully, dicaci, diancam dan lain sebagainya. Contohnya siapa? Bima. Ya. Saya yakin bukan masalah dia mengkomentari Lampung, Pak. Kenapa? Karena Lampung sampai sekarang di kampung saya kota Gaya Baru, Pak. Dari zaman saya kecil sampai sekarang itu nggak pernah dibangun jalan itu, Pak. Sudah 20 tahun lebih, Pak. Yang bisa membuat berubah apa, Pak? Dajjal itu loh, Pak. Yang tulisan Dajjal, wow, itu Dajjal gitu kan. Langsung kan viral, ya kan? Kalau nggak ada kata itu mungkin susah Pak, karena saya ngeliat ternyata sudah banyak menyuarakan di Lampung ini kayak gitu. Ya, makanya Pak, sabar, insya Allah pasti kita akan mendapatkan hal yang terbaik. Gitu kan, makanya sabar, alhamdulillah sekarang dibangun. Ya. Kita tunggu aja Pak, ya. Tunggu aja. Semoga proyeknya bukan proyek Roro Jonggrang. Ya, 24 jam. Gitu kan, proyek 24 jam. Jadi tahu-tahu besoknya hancur, gitu kan. Ya, jangan Pak ya, sabar. Makanya hari ini kalau kita ngeliat, ya Allah kok kaum muslimin kayak gini, sabar Pak. Insya Allah kalau kita sabar kita akan menang. Gak usah ngikutin orang-orang yang gak jelas. Sekarang banyak Pak, banyak banget komunitas-komunitas yang dibangun. Insya Allah kita paling baik, ternyata apa? Di dalamnya juga didoktrin. Ya. Wa nasrul mu'minin sunnatul madiyah. Jadi pertolongan bagi orang-orang yang beriman, kemudian mereka bersabar, itu adalah ketentuan yang dari zaman dulu, fi kulli zaman wal makan, dari setiap waktu dan setiap tempat pasti akan Allah menangkan. Ya, Islam itu Allah menangkan di manapun berada. Ya, makanya sampai sekarang itu masih jadi perdebatan. Islam masuk ke Indonesia itu kan masih perdebatan tuh Pak, walaupun dari zaman dahulu sudah ada. Antara teori Gujarat, teori Cina, dan lain sebagainya. Gitu kan, masuk ke kita itu. Nah, wa huwa alladzi kaffa aydiyakum anhum haitsu jaa'a samanuna minal musyrikin yuriduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya liyasibu ya bisuin gitu kan. Jadi ada yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka berjumlah 80 orang-orang musyrik. Nah, mereka menginginkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sebuah keburukan. Ya, makanya hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, sebelum orang-orang kafir itu melancarkan permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril sudah memberitahukan terlebih dahulu. Wah, itu hebatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat yang luar biasa. Makanya kalau hari ini kita mendapati hal di mana ketika Rasulullah saja itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang bukan nabi, bukan rasul, ya bukan tabi'in, bukan tabi'ut tabi'in, wes sabar. Insyaallah pertolongan Allah pasti akan datang. Gitu. Tinggal sabar aja, Pak ya. Sabar. Tapi sabarnya itu bukan berarti kita enggak beribadah. Sabarnya kita bukan berarti kita cuma tunggu aja di rumah, enggak. Ya, itu apa? Mengadakan pembinaan. Contohnya apa? Ya di masjid ini. Ya, saya ingat banget apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Jaziri itu kan, yang ketua takmir Jogokarian itu. Ya, Masya Allah itu Pak. Jadi berjuang itu bukan berarti kita nunggu aja di rumah gitu, Islam pasti menang gitu loh. Enggak adanya, tanpa adanya kita pun Islam pasti menang. Tapi bagaimana kita membuat diri kita tuh ikut andil. Dengan apa Pak? Ya kalau kita misalnya jadi pengurus masjid, adakan kajian. Jadi pengurus masjid, gunakan masjid sebagai perekat umat, bukan untuk memperpecah belah umat Islam. Gitu kan. Karena sekarang itu setiap ganti pengurus itu kayak ganti menteri pendidikan Pak. Saya kadang-kadang ngeliat masjid itu kok ganti takmir, itu kayak ganti menteri pendidikan. Ya kan? Ada Pak masjid itu, wah dulu tuh kajian di situ tuh, itu kajian yang luar biasa. Kenapa? Karena masjid yang ini masjid itu di depannya itu sekolah Kristen. Ya mungkin salah, nanti kita bahas di lain waktu Pak ya. Bahas di luar boleh. Ini masjidnya di depannya sekolah Kristen. Itu ketika beliau itu jadi pimpinannya di takmir itu ngundang tuh kajian luar biasa. Ramadan tuh tiap hari kajian sama kayak Baitul Ulum, tapi beliau buatnya tarawih. Terus kajian subuhnya itu ya tiap minggu kayak biasa itu.
ganti pengurus, ganti takmir, berubah 180 derajat, bukan berubah 360, kok 360 mah balik lagi. Ya, berubah 180 derajat, total, sudah nggak ada kajian, sudah nggak ada kajian subuh, ustadz ini stop semuanya. Terus ngapain? Ya sudah, sepi, gitu kan. Dulu jamaah dari mana-mana tuh datang, karena masjid itu diadakan kajian. Ya, sampai kalau kajian itu ya dikasih makanan gitu kan dan lain sebagainya. Itu kan semangat orang ngaji itu kan. Kenapa? Biar nggak ngantuk, dikasih makanan. Tuh udah disiapin, Pak. Gitu kan. Saya nggak tahu tuh. Itu kalau dari subuh sudah disiapin, masa jam piro? Ya, saya kadang-kadang tuh kalau ngeliat tuh kajian-kajian subuh itu kan, masya Allah itu kan, masaknya jam piro? Ini rebusnya kapan nih banyu ini? Gitu kan. Tapi saya ingat Pak, di dapur itu Pak Arif itu kan kalau masakin nasi itu kan ngedang sego itu kan jam 2. Jadi beliau datang ke pondok, buka gerbang belakang, ya kemudian masak sego, jam setengah 3 atau jam 3 beliau mencet bel, net gitu kan. Santri bangun untuk mengerjakan sholat tahajud. Saya ingat banget, makanya kan masya Allah itu Pak. Dikit lagi ya Pak. Min ba'di an anfarullah alaikum wa dzalika bil Hudaybiyah allati hiya batnu Makkah. Nah, yang mana kejadian perjanjian itu terjadi Hudaybiyah itu di pusat kota Mekah. Ya. Di mana ketika sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mereka mulai lemah imannya, Rasulullah menguatkan dengan sebuah perjanjian yang akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian harus bersabar. Karena apa? Karena janji pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang pada waktu yang sangat tepat. Cuman kenapa kok kita hari ini nggak sabar? Karena kita kadang-kadang iman kita lemah, seolah-olah pertolongan Allah itu masih lama, gitu kan? Makanya kan memang berat. Baik, barakallahu fikum. Sudah selesai, insya Allah kita akan melanjutkan di waktu yang lain dengan ayat 25 sampai 26. Semoga bermanfaat. Ya aku qauli hada, sebelumnya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan ibadah yang sudah kita kerjakan pada bulan Ramadan kemarin, baik itu Ramadan, baik itu wajib maupun sunnah, itu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.